Adanya musyawarah nasional luar biasa atau Munaslup Kadin yang mengukuhkan Anidia Bakri sebagai ketua umum yang baru memunculkan spekulasi dan campur tangan kekuasaan mengingat momentumnya dilakukan pasca Pilpres dan juga akan bergantinya kepemimpinan nasional pada Oktober mendatang. Lalu seberapa jauh campur tangan tersebut mungkin terjadi dan juga berdampak bagi konstelasi politik jelang pelantikan presiden yang baru nanti? Dan untuk menganalisanya sudah bersama kami Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Praitno. Selamat sore, Mas Adi, apa kabar? Selamat sore Mas Bram, Alhamdulillah. Alhamdulillah kabar baik dan sebelum saya memulai saya harus juga menyampaikan pada Anda pemirsa bahwa kami juga sudah mencoba menghubungi tiga pihak lainnya baik dari pihak Istana, pihak Arsyad Rashid maupun Anida Bakri untuk bisa bergabung pada dialog kita. Namun sayangnya memang hanya Mas Adi Praetno yang bisa bergabung. Mas Adi langsung saja. Jadi bagaimana kalau kemudian kita saling mengkaitkan dengan timeline yang terjadi dengan kedekatan baik dari Anida Bakri begitu dengan pihak Prabowo Subianto dengan keluarga Abu Rizal Bakri pun dengan Arsyad Rashid yang kemarin ketua TPN Ganjar Mahfud begitu Mas. Ya sebenarnya secara prinsip segala sesuatu yang proses suksesi kepemimpinannya itu tidak sesuai dengan semestinya, pastinya menimbulkan pertanyaan, pasti menimbulkan kegaduhan dan bahkan polemik yang tentu saja tidak berkesudahan. Termasuk apa yang terjadi di Kadin kan mestinya Ketua Umum Kadin itu berakhir tahun 2026 kalau tidak salah Ya. ya. Tapi karena ada sesuatu dan lain hal, maka kemudian ada Munaslup yang memunculkan kepemimpinan baru. Itu satu hal Mas ya. Dan itu alamiah kalau kemudian ditanggapi dengan pertanyaan-pertanyaan kritis. Tapi memang kita tidak bisa menutup mata bahwa Munaslup Kadin itu kan disepakati oleh mayoritas bahkan sudah sangat quorum ya untuk melaksanakan dan melahirkan satu keputusan politik yang sebenarnya juga kuat secara legitimate. Kalau tidak salah disebutkan kurang lebih sekitar 26 atau 28 Kadin provinsi yang menyetujui Munaslup yang mereka kemudian mengangkat ketua umum Kadin yang baru. Ini kan artinya dari segi internal Kadin itu sah karena memang mayoritas Kadin-Kadin di daerah itu menyepakati untuk terjadinya Munaslup ya. Itu artinya inilah yang saya kira per hari ini kita melihat seakan-akan Kadin itu ada dua. Kadin versi lama dan versi yang baru. Dalam konteks itulah kita akan lihat ke depan. Sebenarnya siapa yang paling legitimate? Tentu ukuran legitimasinya adalah soal SK itu, terutama SK Kemenkumham, Berapa? akan diberikan kepada Kadin versi siapa. Karena hanya itu yang paling mungkin bisa kita baca. Mhm. Tapi dengan kemudian dilakukan secara mendadak, bahkan di tengah periode tanpa ada satu alasan yang jelas begitu, meski di ADRT memang tidak dinyatakan harus ada catatan khusus bagi ketua yang sedang menjabat. Bukankah itu menjadi logika yang janggal begitu bagi publik, Mas? Ya kan saya kira memang kalau soal pembelahan organisasi, baik itu politik ya, ormas, bahkan termasuk soal Kadin, ini kan juga sangat lumrah terjadi. Yang menjadi tanda tanya itu organisasi di kalangan pengusaha sekalipun itu terbelah dan dikait-kaitkan dengan urusan-urusan politik. Kalaupun toh ini diperdebatkan mungkin masuk akal. Misalnya mungkin Ketua Umum Kadin yang lama Pak Arsad itu sudah tak lagi menjadi bagian dari kekuasaan. Apalagi misalnya kiprah politiknya sebagai ketua tim pemenangan capres tertentu itu kan dinilai menyalahi fatsun politik Kadin yang memang harus netral, independen dan tidak cawe-cawe dan miring-miring menjadi salah satu tim kemanapun. Kan itu yang sebenarnya argumentasi yang dimunculkan oleh Kadin Munaslup yang mencoba ingin mengembalikan Kadin itu seperti dahulu kala, independen, netral, dan kemudian tidak afiliatif kepada untuk urusan-urusan kepentingan politik yang artifisial. Oke. Kan di situ letak persoalan. Artinya memang kita tidak bisa menutup mata, Mas, bahwa ada gejolak di internal Kadin yang mungkin tidak nyaman dengan kepemimpinan Pak Arsad ya. Tidak nyaman dalam arti mungkin keikutsertaannya dalam Pilpres. Yang kedua ya memang Pak Arsad sudah bukan lagi menjadi bagian dari kekuasaan yang saya kira ini adalah menjadi alasan-alasan yang paling memungkinkan kenapa terjadi munaslup. Pada akhirnya, at the end of the day, kalau mau jujur, ini kan Kadin sudah terbelah dua. Untuk mengakui siapa yang paling sah sebagai pengurus Kadin, ya tentu kita tinggal tunggu siapa sebenarnya SK Kemenkumham itu diberikan kepada Kadin yang ada, apakah yang baru ataukah kepada yang lama. Nah, itu pertanyaannya. Berarti kalau kemudian SK Kemenkumham sudah keluar, itu akan menunjukkankah kemudian atau paling tidak apa ya, membenarkan dugaan publik begitu, di mana pemerintah akan berada?
Ya saya kira memang Kemenkumham pastinya akan hati-hati karena akan meneliti secara detail soal kronologis termasuk hal ihwal ya, di mana sepertinya kepengurusan Kadin itu yang dianggap sah legitimate apakah sudah sesuai prosedur ataupun tidak. Kalau hasil temuan Kemenkumham misalnya bahwa Kadin versi Munaslup ini sudah memenuhi unsur-unsur administratif secara legal formal itu sudah terpenuhi, ya saya kira disitulah kemudian Kemenkumham akan memberikan rekomendasi. Tapi sebaliknya kalau memang Munaslup yang kemudian melahirkan ketua umum yang baru ini, misalnya secara administratif tidak memenuhi, saya kira juga Kemenkumham tidak akan mau beresiko. Karena Kadin yang lama pastinya akan melakukan proses transisistensi. Mhm. Tapi Mas, kalau dibicarakan terkait dengan hal-hal yang politis, ini kan pasti dikaitkan dengan hal-hal yang sifatnya politis ya. Memang secara teori sederhana, setiap suksesi kepemimpinan yang baru, setiap kekuasaan yang baru, ini pastinya akan ada upaya sinkronisasi. Sinkronisasi itu bukan hanya terjadi pada level partai politik. Artinya partai-partai yang kemudian dulu berseberangan sebisa mungkin diajak bersinkron, Oke. diajak berkoalisi, diajak bekerja sama. Begitupun di level ormas. Jadi ormas manapun, baik organisasi kepemudaan, organisasi sosial kemasyarakatan, ataupun organisasi keagamaan, saya kira pastinya kubu kekuasaan itu akan mencoba untuk melakukan dalam tanda kutip ya kesamaan visi dan visi, termasuk misalnya organisasi-organisasi perdagangan. Oke. Karena ini ada kekuasaan politik yang baru, tentu sangat tidak kondusif kalau ketua-ketua kadinnya itu adalah mereka yang tidak memiliki irisan napas dan kepentingan Nah, politik yang sama dengan kekuasaan. Itu hal-hal oke. biasa dalam politik. Mas Adi, kalau menggunakan logika itu menarik apa yang kemudian Anda sampaikan. Tapi kalau menggunakan logika itu, maka sinkronisasinya kan ini masih ada di era Presiden Joko Widodo. Kepada siapa? Kepada Presiden hari ini atau persiapan kepada Presiden yang akan datang di 20 Oktober nanti, Mas? Ya tentu saja sinkronisasi sudah mulai harus ditertibkan dari hari ini dan untuk 5 tahun yang akan datang. Kan itu yang sepertinya bahwa persoalan stabilitas, persoalan kesamaan visi, persoalan common platform itu penting sebenarnya. Tentu untuk menciptakan bagaimana pemerintahan ke depan itu dia bersinergi dengan semua kelompok-kelompok kepentingan, baik kepentingan politik ataupun kepentingan bisnis. Tapi satu hal catatan saya, mestinya ke depan ya, bahwa siapapun yang jadi ketua Kadin, tentu memang harus betul-betul dijauhkan dari unsur-unsur kekuasaan politik, Hmm, harus jauhkan unsur-unsur kepentingan politik ya. Karena bisa saja kalau jadi ketua umum Kadin misalnya, kira-kira begitu karena persoalan politik, karena ada campur tangan kekuasaan, saya kira hanya tinggal nunggu waktu sebenarnya, kapan waktu dia akan juga diterkam oleh kekuasaan. Dulu misalnya waktu Pak Arsad itu jadi ketua umum Kadin, kan juga ada dugaan ada intervensi kekuasaan. hmm. Pihak-pihak penantangnya diminta untuk mundur sehingga calonnya aklamasi dan tak ada lawan penanding. Kalau per hari ini misalnya bandul kekuasaan itu tak lagi bersama Pak Arsad, mungkin orang menganggap karena dulu dapatnya dari kekuasaan, maka ketika Pak Arsad itu berhadapan-hadapan dengan kekuasaan, hari ini kekuasaan meninggalkan Pak Arsad, jadi ketika ada Munaslup yang mencoba untuk mengambil alih ketua umum Kadin, maka Pak Arsad pun juga tak ada yang pasang badan. Kan Oke, ini jalan cerita. oke. Karenanya mestinya memang organisasi apapun, termasuk organisasi dagang yang saya kira di dalamnya adalah pengusaha, memang harus dijauhkan dari urusan politik apapun. Saya kira di situ bentuk netralitasnya, Oke, termasuk Mas Adi. secara personal. Orang-orang di dalamnya memang ya kalau bisa memang harus menjauhkan diri dari urusan-urusan politik. Oke, ini menarik. Tapi kalau kemudian menjauhkan diri dari politik, kok rasanya agak susah begitu ya. Mengingat kemudian Pak Roslan ada di kubu TKN, Pak Arsyad di kubu TPN pada saat Pilpres. Nah, apakah kemudian ini akan hanya menjadi sinkronisasi, kalau saya menggunakan frasa Anda tadi, sinkronisasi kecil saja pada bagian Kadin, atau kemudian menjadi tanda lain untuk sinkronisasi yang lebih besar menjelang 20 Oktober nanti, Mas? Ya pastinya akan merembet ke hal-hal yang lain. Pasti publik membaca bahwa seluruh infra dan suprastruktur politik di negara ini di luar kekuasaan tentu harus memiliki tarikan nafas dan visi yang sama dengan kekuasaan pemerintah. Jangan ada lagi pemimpin-pemimpin kelompok politik, kelompok organisasi, termasuk kelompok-kelompok bisnis yang tidak memiliki kepentingan dan visi yang sama dengan pemerintah. Kan ini yang sepertinya memang cukup lazim terjadi dimanapun. Jadi siapapun presidennya di negara ini punya intensi, kelompok-kelompok yang tergabung, bagian dari stakeholder yang juga berkontribusi terkait dengan kemajuan bangsa dan negara ini, termasuk kelompok-kelompok di bidang ekonomi dan pengusaha,
itu pastinya dia harus menyesuaikan dengan selera kekuasaan politik pemerintah. Baik. Kan itu yang terjadi di negara ini, Mas. Mhm. Oleh karena itu, saya cuma satu hal, supaya urusan Kadin ini tak lagi dikait-kaitkan dengan politik, jadi ke depan ini menjadi catatan pentingnya ya, satu, memang harus diperketat sepertinya, bahwa pengurus-pengurus Kadin, siapapun itu tak lagi dan tak boleh untuk ikut campur dalam urusan-urusan politik. Yang kedua ya, kalau untuk jadi ketua umum Kadin misalnya harus menginginkan dukungan dari kekuasaan dan ingat ketika kekuasaan itu tak bersama lagi tinggal nunggu waktu dia akan juga diterkam oleh kekuasaan itu kan itu jalan ceritanya Oke, Mas. baik, baik. Itu yang paling tidak kita saksikan begitu ya dari 2021 hingga 2024 ini. Terima kasih atas insight dan waktu Anda, Mas Adi Praetno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu, Mas. Selamat malam Mas.